Sore itu, aku bersama teman-temanku sedang bermain bola di salah satu lapangan yang berada di kampungku. Tiba-tiba, temanku yang bernama Yanto mengajakku dan teman-teman nanti malam untuk mendirikan tenda di kebun dekat rumahku. Yanto mengadakan acara bakar singkong dan api unggun untuk mengisi acara liburan sekolahku. Pada saat itu, aku masih kelas 6 SD. Alhasil, yang menyetujuinya ada 5 orang, termasuk aku dan Yanto. Jam 5 sore, aku bersama 3 kawanku sudah berkumpul di depan kebun sambil menunggu Yanto yang belum datang. Yanto adalah anak yang paling berani di antara kelompok kami. Dia bandel, tidak takut sama siapapun, dan jiwanya sok pemimpin yang suka nyuruh-nyuruh. Sebenarnya aku agak risih dengan sifatnya yang sok. Tapi apa boleh buat, karena dia temanku. Jadi kita harus saling menghormati. Jam 5 lebih, akhirnya Yanto datang juga. Dan kami berlima langsung masuk ke dalam kebun yang tidak terawat itu. Kami mencari tempat pembangunan tenda dan jauh dari sumur tua. Menurut cerita, konon sumur tua itu ada seorang perempuan yang dibunuh dan mayatnya dibuang di sumur itu. Itu pun sudah lama sekali, sewaktu zaman penjajahan. Wanita itu menolak dinikahi oleh seorang jenderal dari Belanda. Maka dari itu, wanita itu diperkosa dan dibunuh. Lalu mayatnya dibuang di lubang sumur oleh kompeni-kompeni yang biadab. Setelah kami berlima menemukan tempat, kami segera mendirikan tenda di tempat yang jauh dari letak sumur itu. Setelah tenda berdiri, maka kita cepat-cepat mengumpulkan ranting untuk kami buat api unggun sebagai sumber cahaya kami satu-satunya. Setelah api unggun jadi, aku dan Yanto langsung masuk ke dalam kebun untuk mencari singkong. Aku bersama Yanto membawa oncor masuk agak ke tengah kebun. Di kiri kanan kami sangat gelap. Banyak ditumbuhi semak belukar yang tidak terawat, dan bayang-bayang pohon terlihat menjulang ke atas dengan tinggi. Aku merasa terpaan angin di tubuhku, dan aku tak memperdulikan suasana itu. Aku dan Yanto sibuk mencabut singkong yang tertanam di dalam tanah. Setelah kami merasa cukup, maka kami langsung kembali ke tenda. Di depan tenda kami berlima membakar singkong dan melahapnya. Waktu di jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan persediaan ranting pohon untuk api unggun kami habis tak tersisa. Di sekitar tenda kami tidak ada pohon besar. Jadi, untuk mencari ranting, kami harus masuk ke tengah kebun, yang di sana banyak pohon besar yang menjatuhkan rantingnya. Yanto langsung mengajak aku untuk masuk ke tengah kebun. Sebenarnya aku takut, karena dipaksa oleh Yanto. Ya, akhirnya aku ikut dia untuk mencari ranting di tengah-tengah kebun yang ada sumur tuanya. Aku hanya berdua bersama Yanto menuju ke tengah kebun. Setelah sampai di pohon-pohon,
Kemudian aku dan Yanto langsung mengumpulkan ranting-ranting pohon. Dan aku bilang ke Yanto, "Yan, ayo cepat Yan, aku takut nih." Yanto menjawab, "Kamu takut sama siapa sih? Sama hantu? Sama sumur? Suruh sini hantunya, nanti tak ajak main bola." Dengan nada menantang, aku pun menjawab, "Wah, parah kamu." Angin berhembus sangat kencang dan kami tetap mengumpulkan ranting pohon. Aku kaget banget, ternyata di depanku udah ada sumur angker itu. Tiba-tiba angin berhenti dan suasana menjadi hening. Di pinggiran sumur itu nampak banyak sekali sesajen dan tempat kemenyan. Tiba-tiba Yanto bilang, "Zi, aku mau buang air kecil dulu ya." Tanpa menjawab, aku teruskan saja mengumpulkan ranting. Suasana tidak nyaman menyelimuti perasaanku. Dan tiba-tiba ada cahaya putih tipis keluar dari dalam sumur angker itu. Dengan cepat, cahaya putih itu berubah menjadi sesosok wanita yang berpakaian adat Jawa atau kemben, sedang menatapku dengan tajam. Sontak aku langsung panggil Yanto. "Yan! Yanto! Yan!" Tak ada jawaban dari Yanto. Tiba-tiba di sampingku secara cepat muncul sesosok pocong yang bau busuknya sangat menyengat. Dengan wajah yang sangat mengerikan, di mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor berlumuran tanah. Setelah tak ada jawaban dari Yanto, aku pun langsung membalikkan badanku dan terus berlari menuju tenda dengan sisa-sisa tenaga yang aku punya. Aku berlari dengan sangat kencang menuju tenda tempat di mana teman-temanku menunggu. Aku dan Yanto yang sedang mencari ranting. Setelah sampai di tenda, aku yang sedang mengatur nafasku langsung ditanya oleh 3 temanku, "Yanto mana sih?" Aku cuma menjawab, "Ada hantu di sumur tua. Ayo, cepat kita keluar dari kebun ini." Aku bersama teman-temanku langsung lari keluar dari kebun tanpa memikirkan di mana Yanto berada. Setelah sampai di rumah, saat itu orang tuaku baru tidur dan terpaksa aku bangunkan dalam keadaan mencekam ini. Setelah ayahku bangun, aku langsung bilang, "Pak, Bapak, si Yanto hilang di kebun dan aku lihat setan di sumur." Ayahku langsung bilang, "Kenapa kamu mendekati sumur itu? Ya sudah, ayo kita ke rumah Pak RT." Langsung aku bersama temanku dan ayahku pergi ke rumah Pak RT. Dan ayahku mengumpulkan seluruh warga kampung dan seorang kiai di kampungku. Semua warga sudah berkumpul dan membawa peralatan dapur untuk dipukuli sehingga menimbulkan suara yang berisik dari alat-alat dapur. Kata seorang kiai, si Yanto ini diculik Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah sesosok makhluk halus yang wujudnya seperti manusia, bertubuh tanggung, berbaju compang-camping, dan suka menculik anak-anak. Setelah semua warga masuk ke kebun, langsung mereka mulai memukuli alat-alat dapur yang mereka bawa sambil membawa oncor dan mengucapkan kalimat syahadat. Kami semua langsung mencari Yanto ke segala arah di semua sudut-sudut kebun. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan terdengar suara hantu perempuan tertawa yang sangat memekakkan ruang pendengaranku. Dan lama-kelamaan suara itu musnah. Tiba-tiba seorang warga menemukan sesosok Yanto dengan tubuhnya sudah pingsan dan tergantung di pohon bambu. Setelah si Yanto berhasil diturunkan,
Bajunya terlihat sangat kotor dan baunya tidak sedap. Setelah kejadian itu, ada peraturan dari kepala kampung kalau semua warga tak boleh masuk ke dalam kebun yang ada sumur tua dan angker itu. Setelah seminggu, si Yanto baru keluar main lagi dan bergabung bersama teman-teman semua. Tapi sekarang Yanto jadi orang yang sangat pendiam. Aku langsung bertanya, kenapa dia menghilang saat mencari ranting pohon bersamaku? Yanto pun menjawab, sewaktu aku izin buang air kecil, aku langsung menuju ke semak belukar. Dan pas di bawah pohon itu, aku segera buang air kecil. Tapi waktu aku buang air kecil, tiba-tiba ada sesosok wanita yang bertubuh besar, bajunya compang-camping. Dia berada di atas pohon, menatap kasar ke arahku. Wanita itu bilang, "Kalau kencing, izin dulu," sambil mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan ke arahku. Saat aku tatap wajahnya, aku langsung tak sadarkan diri. Dan aku baru sadar ketika aku diturunkan oleh warga dari pohon bambu. Ya sudah, Yan. Sebaiknya kamu percaya dengan keberadaan makhluk halus dan kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan akhirnya sumur itu masih berdiri sampai sekarang. Dan pada saat kebun itu mau dibangun, sebuah ruko dan salah seorang tukang yang mencoba membongkar sumur itu tiba-tiba mengidap penyakit yang tak wajar dan akhirnya meninggal dunia. Sekarang ruko yang berdiri di tanah itu pun kosong dan telah dipakai sebuah kantor dan banyak sekali karyawan kantor yang kesurupan.